Halo semuanya, saya Didit, saya salah satu pengajar di Framework dan di video kali ini saya pengen jelasin sedikit banget soal dasar coding, gimana sih pola pikir dalam coding itu sebenarnya, tapi kita akan menggunakan studi kasus membuat hal yang visual. Makanya judul videonya ini kali ini adalah menggambar dengan kode. Yes, jadi kita nggak menggambar dengan pensil atau menggambar dengan kuas, dengan cat, tapi kita akan menggambar dengan kode. Oke. Video ini akan sangat menarik buat kamu yang emang belum punya pengalaman programming sama sekali, pengen tahu sebenarnya kalau programming itu logikanya gimana sih gitu. Karena kita juga sering mendengar pertanyaan orang-orang, saya nggak bisa ngoding, saya nggak dapat logikanya gitu. Nah, mungkin dengan contoh kasus yang kayak begini, yang lebih visual, lebih ketangkep, mungkin agak sedikit dapat nih konsep sebenarnya ngoding itu ngapain sih, gitu. Oke. Tanpa banyak basa-basi, saya akan langsung ngoding sambil saya jelasin apa yang saya tulis dan apa yang akan terjadi. Oke. Dan kali ini kembali saya akan menggunakan processing. Ini adalah sebuah programming language, bahasa pemrograman yang sangat mudah dipahami oleh pemula, tapi juga hasilnya sangat visual. Oke. Dan tetap kalau mau pindah bahasa ya sama, pekerjaan juga tetap sama, kita ngetik dan kita jalankan kodenya, lalu apa hasilnya. Oke, langsung aja. Oke, saya sedang membuat sebuah program dasar dalam processing. Jadi kalau di processing itu dia punya, jadi yang setup dan draw ini dikenal dengan nama fungsi, di mana fungsi itu sebenarnya dia kumpulan pernyataan. Oke, jadi pada intinya programming itu adalah mengeksekusi pernyataan-pernyataan tertentu hingga akhirnya menghasilkan sebuah nilai. Oke. Saya akan membuat seperti ini saja. Jadi ini artinya saya akan membuat satu window dengan ukuran 700x700 pixel, dan di dalam window itu saya akan melakukan sesuatu. Oke. Jadi dalam windownya yang akan saya lakukan adalah saya akan menggambar sebuah lingkaran. Saya taruh posisinya di koordinat x-nya adalah di tengah-tengah, width per 2, jadi di tengah layar dibagi 2. Lalu tingginya juga sama, di tengah layar dibagi 2, ukurannya 50x50 pixel. Kemudian saya akan memberikan dia warna sesuatu yang agak-agak hijau mungkin. Oke, jadi ini adalah 3 angka, ini adalah parameter warna. Dalam channel warnanya, 0 itu channel warna yang pertama adalah channel warna merah, lalu warna hijau dan warna biru. Jadi kalau dilihat ini kira-kira warnanya agak sedikit hijau gitu. Kita lihat bagaimana hasilnya. Yes, ini dia, ada lingkaran di tengah-tengah. Kita bisa membesar si lingkaran ini. Sekarang saya ganti nilainya, jadi ukurannya lebarnya 200, tingginya 200. Oke. Jalanin lagi. Yes, udah agak lebih besar. Nah, pada intinya pemrograman itu atau coding itu sebenarnya kita memindahkan nilai dari satu tempat ke tempat lain gitu. Jadi misalnya di sini saya menggunakan nilai 200, terus saya pengen kasih nilai misalnya x gitu. Yang ada kita kasih nama lebar misalnya, lebar dan tinggi misalnya kayak begini. Terus kita pengen ganti si nilai lebar dan nilai tinggi ini. Saya bisa buat misalnya lebar itu adalah sebuah nilai yang bertipe integer, data yang bertipe integer, artinya ini adalah nilai bilangan bulat gitu, nggak ada komanya. Dan begitu pula tinggi, kasih saja sama 200 gitu. Nah, ini kalau saya jalankan bisa sama, karena kali ini si lingkaran akan digambar dengan parameter yang berisi nilai dari si lebar dan tinggi ini. Nah, lebar dan tinggi ini adalah abstraksi data yang kita kasih nama, tapi yang kita kasih nama bukan data yang sebenarnya. Yang kita kasih nama adalah tempat penyimpanan data itu. Jadi ketika saya akan menggambar lingkaran, saya bilang, komputer, saya pengen menggambar lingkaran, ukurannya sebesar lebar dan sebesar setinggi si tinggi itu. Nah, nanti si komputer akan mencari nih di tempat penyimpanan yang namanya lebar. Oh, di tempat penyimpanan yang namanya lebar itu ada data sebesar 200. Makanya kemudian si 200 ini saya masukin untuk menggambar si lingkaran. Nah, kalau di processing kita juga bisa main-main juga. Misalnya saya pengen bikin misalnya si posisinya pun juga bisa saya mainkan misalnya. Jadi saya bikin satu variabel baru, misalnya saya kasih nama posisi x gitu, awalnya 0 misalnya.
Terus saya jadikan parameter dalam menggambar si lingkaran. Oke, posisi X. Nah, dalam processing semua yang dalam fungsi draw ini akan dijalankan setiap frame sekali. Makanya kemudian saya bisa bikin posisi X ini selalu bertambah setiap satu frame ya. Apa yang terjadi? Ini nggak perlu. Apa yang terjadi? Kita akan lihat hasilnya. Yes, si lingkarannya bergerak. Jadi kita bisa lihat bahwa lingkaran juga bergerak pelan-pelan karena posisinya nilai yang menampung posisi dia itu selalu bertambah dalam setiap frame, menambah terus. Mungkin kalau mau dimuluskan saya bisa bikin begini supaya si latar belakangnya juga digambar setiap frame sehingga nanti pergerakan lingkarannya pun juga kelihatan bergerak, nggak ada bayangannya. Jadi kira-kira bisa seperti itu. Jadi kira-kira sebenarnya itu sih dasar pemrograman tuh kira-kira banget, dasarnya banget itu ya seperti itu. Jadi bagaimana kita memindahkan dari satu data abstrak ke tempat abstraksi yang lain lalu digunakan untuk keperluan yang lain gitu. Ini dasar banget. Semoga bisa ngebantu teman-teman dalam menggunakan processing ataupun dalam programming secara umum. Silahkan coba download processing mungkin, lalu coba ngikutin kode yang di sini, lalu bisa main-main. Misalnya yang digambar bukan lingkaran tapi kotak atau segitiga atau yang lain atau warnanya berubah dan lain sebagainya. Yang jelas ini masih langkah awal ya banget untuk memulai programming. Akan masih banyak video-video lain yang juga nggak kalah seru, jadi tolong disimak saja. Oke, sampai jumpa semuanya. Ciao.